Langkah kakiku terdengar mantap di lobi hotel malam itu. Seperti biasa, aku menyempatkan diri untuk mengecek keadaan. Hotel yang selalu ramai dengan tamu-tamu berkelas. Aroma kopi dari caf samping resepsionis, berpadu dengan harum bunga segar yang menghiasi ruangan, membuat suasana semakin mewah. Namun langkahku tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, mataku menangkap sosok yang dulu sangat kukenal, mantan istriku. Ia berdiri anggun dengan gaun berkilau, di samping seorang pria parubaya yang tampak percaya diri. Memakai jas mahal, aku sempat terdiam. Seakan waktu berhenti, ada perasaan asing yang bergejolak dalam diriku antara terkejut, kesal, dan ingin segera berlalu. Tapi mataku tak bisa lepas dari pemandangan itu. Mereka tampak bahagia, tertawa bersama. Tanpa sadar aku tengah memperhatikan. Hati kecilku berbisik, jadi ini takdir. Bertemu lagi di tempat yang justru menjadi milikku. Aku menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Malam ini, tanpa mereka sadari, cerita lama akan terbuka kembali. Dengan akhir yang tak pernah mereka bayangkan. Aku belum sempat berbalik ketika suara yang sudah lama tak kudengar memanggilku. Bukankah itu kamu? Suara mantan istriku terdengar nyaring, penuh nada mengejek. Aku menoleh perlahan. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Masih saja dengan penampilan sederhana seperti dulu. Ternyata hidupmu tidak banyak berubah ya, ujarnya sinis. Suaminya yang baru ikut menambahkan, sayang, kau benar meninggalkan pria ini. Lihatlah, hanya seperti ini keadaannya. Di hotel semewah ini, jelas dia hanya numpang lewat, bukan tamu penting. Beberapa orang di lobi menoleh, memperhatikan percakapan kami. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk, seakan ikut merendahkanku. Aku diam sejenak, menahan diri. Dadaku terasa panas, tapi wajahku tetap tenang. Mantan istriku melanjutkan, kalau dulu kau bisa lebih sukses, mungkin kau tak akan kehilangan aku. Tapi sekarang lihatlah, aku bersama pria kaya raya, sementara kau. Ia menghentikan kalimatnya, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Seolah-olah dunia sedang berpihak padanya. Aku hanya tersenyum tipis, menatap keduanya tanpa berkata sepatah kata pun. Dalam hatiku, satu kalimat bergema, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan kalian. Kata-kata mereka menusuk lebih dalam dari yang kusangka. Sejenak, aku seakan kembali ke masa lalu saat rumah tangga kami hancur hanya karena satu alasan, harta. Aku masih ingat jelas malam ketika ia meninggalkanku. Air matanya dingin, bukan karena cinta yang pudar, tapi karena dompetku yang tak lagi tebal. Aku butuh hidup nyaman, bukan susah payah menunggu mimpimu yang entah kapan jadi kenyataan, katanya waktu itu. Sejak saat itu, aku berjuang sendiri, merangkak dari nol, jatuh bangun membangun bisnis. Semua luka dan hinaan menjadi bahan bakar dalam hidupku. Namun malam ini, luka lama itu kembali terbuka, digores dengan ucapan yang sama menusuknya. Di hadapanku, ia berdiri dengan wajah penuh kesombongan, menggenggam tangan suaminya yang berjas mahal. Senyumnya seperti berkata, lihat, aku benar meninggalkanmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada getir yang menyesak di dada, tapi juga ada api yang menyala di baliknya. Aku tahu, sebentar lagi waktuku untuk membalas bukan dengan hinaan, melainkan dengan kebenaran. Kau salah menilai aku dulu, dan kau akan salah menilai aku lagi malam ini. Mantan istriku kembali melirikku dari ujung kepala hingga kaki, lalu menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Tawanya pelan, tapi cukup nyaring untuk menarik perhatian tamu lain di lobi. Bayangkan, katanya sambil menoleh ke suaminya. Dulu aku pernah tinggal serumah dengan orang seperti ini. Untung aku cepat sadar. Kalau tidak, mungkin aku akan hidup sengsara di gang sempit. Bukan berjalan di hotel mewah seperti sekarang. Suaminya ikut tertawa. Nada suaranya penuh ejekan. Betul, sayang. Lelaki miskin seperti ini tidak pantas berada di tempat seperti ini. Paling-paling dia hanya datang mencari kerja, atau jadi pengemis keberuntungan. Aku bisa mendengar beberapa orang tamu berbisik, sebagian menahan senyum. Rasanya setiap tawa mereka menusuk telingaku seperti pisau tipis. Mantan istriku melangkah mendekat, menepuk bahuku ringan. Maaf ya, aku hanya tidak bisa membayangkan kamu berdiri di sini,
di hotel semewah ini. Seakan-akan tempat ini terlalu tinggi untukmu. Aku menatapnya tanpa senyum, hanya membiarkan mereka terus menertawakan. Di kepalaku, hanya satu hal yang kusimpan rapat. Sebentar lagi, semua tawa itu akan berhenti. Saat mereka masih larut dalam tawa merendahkan, beberapa staf hotel berjalan melewati kami. Seperti biasa, mereka menundukkan kepala dengan hormat, menyapaku pelan. "Selamat malam, Pak. Apakah ada yang bisa kami bantu, Pak?" Mantan istriku sempat kebingungan melihat itu, tapi buru-buru mengabaikannya. Suaminya justru menoleh ke salah satu staf dan berkata dengan nada congkak, "Halo, tolong pastikan kamar presidensial suite yang saya pesan sudah siap, ya. Dan orang ini jangan sampai mengganggu kenyamanan tamu-tamu kayak di sini." Staf itu menoleh sekilas padaku, lalu hanya mengangguk singkat. Ekspresinya jelas menahan diri. Aku tersenyum samar, tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu mereka terikat sopan santun. Rahasiaku tetap terjaga sampai aku sendiri yang membukanya. Sementara itu, mantan istriku menatapku lagi dengan tatapan menghina. "Lihat kan, bahkan staf hotel ini lebih menghormati suamiku. Kau seharusnya sadar diri, jangan bikin malu." Aku menatap jam tanganku, kemudian menoleh pada manajer yang kebetulan baru saja keluar dari lift. Ia langsung menunduk dalam-dalam kepadaku. "Selamat malam, Pak Direktur." Suaranya cukup keras, membuat beberapa tamu di lobi terdiam. Aku menahan senyum. Malam ini, rahasia yang kusimpan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Manajer hotel yang berdiri di sampingku masih menunduk dalam-dalam. Suaranya yang lantang barusan membuat seluruh lobi mendadak hening. Beberapa tamu berhenti berjalan, resepsionis menegakkan badan, dan staf lain spontan memperhatikan. Mantan istriku melotot bingung, lalu tertawa canggung. "Direktur, maksudmu siapa?" tanyanya sinis, seolah tak percaya. Aku perlahan menatapnya, menegakkan tubuh, lalu berkata dengan tenang, "Kau benar. Aku memang tidak pantas disebut tamu. Karena aku bukan tamu di sini." Aku melangkah maju, berdiri di hadapan semua orang yang kini menatap penuh penasaran. "Hotel ini adalah milikku. Aku CEO sekaligus pemilik tempat ini." Suara bergema di seluruh lobi, membuat suasana makin tegang. Beberapa staf langsung memberi hormat, sementara tamu lain saling berbisik dengan ekspresi kaget. Wajah mantan istriku pucat seketika. Suaminya yang tadi sombong mendadak terdiam, matanya melebar tak percaya. Semua ejekan dan tawa mereka sebelumnya kini berbalik jadi senjata yang menusuk diri mereka sendiri. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan tajam, lalu menambahkan dengan nada tegas, "Jadi, siapa yang harusnya sadar diri sekarang?" Lobi hotel yang semula ramai kini terasa hening. Semua mata tertuju pada kami. Mantan istriku menatapku dengan wajah yang benar-benar pucat. Bibirnya sempat terbuka, seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Suaminya melirik ke sekeliling, melihat para staf yang berdiri dengan sikap hormat kepadaku. Keringat tipis mulai tampak di dahinya. Keangkuhan yang tadi ia pamerkan menguap seketika, berganti dengan tatapan gugup. Apa maksudmu kau, pemilik hotel ini?" Suaminya berusaha tertawa kecil, tapi suaranya bergetar. Aku hanya mengangguk pelan. "Kalian baru saja menghinaku di tempat yang berdiri atas namaku sendiri." Mantan istriku mundur selangkah. Wajahnya campuran antara malu dan tak percaya. Tidak mungkin. Kau yang dulu aku kenal. Lelaki yang tak punya apa-apa," katanya terbata-bata. Aku menatapnya dalam, senyum tipis tersungging di bibirku. "Benar. Aku yang dulu memang tak punya apa-apa. Tapi kau memilih meninggalkanku. Dan lihatlah, inilah aku sekarang." Tamu-tamu lain mulai berbisik. Beberapa bahkan menahan senyum melihat drama yang terbuka di depan mata mereka. Rasa malu yang begitu tebal kini menyelimuti mantan istriku dan suaminya. Di balik tatapan itu, aku bisa melihat jelas semua kesombongan mereka runtuh. Hanya dalam hitungan detik, aku melangkah maju, membuat jarak di antara kami semakin dekat. Tatapanku tajam, penuh wibawa. Seluruh staf berdiri tegang, siap menunggu perintah dariku. "Dengar baik-baik," ucapku dengan suara rendah namun tegas. "Aku bisa memaafkan masa lalu, tapi aku tidak akan membiarkan kalian menginjak harga diriku di tempat ini." Suasana makin sunyi. Detik berikutnya,
Aku menoleh pada manajer hotel. Tolong, usir mereka berdua dari hotel ini, segera. Mantan istriku terperanjat. Wajahnya pucat pasi. Apa? Kau tidak bisa melakukan ini. Kami tamu. Aku langsung memotong ucapannya. Kalian bukan tamu di sini. Kalian hanyalah orang-orang yang datang membawa kesombongan. Dan aku tidak menerima tamu seperti itu di bawah atapku. Beberapa staf menghampiri, dengan sopan namun tegas meminta mereka keluar. Suaminya mencoba protes. Hei, kami sudah bayar mahal untuk suite ini. Aku menatapnya dingin. Uangmu tidak ada nilainya dibanding harga diriku. Pergi, sebelum aku benar-benar mempermalukan kalian lebih jauh. Beberapa tamu yang menonton tak bisa menahan diri. Ada yang tersenyum puas, bahkan ada yang bertepuk tangan kecil. Mantan istriku menunduk, wajahnya memerah karena malu. Suaminya menarik tangannya. Keduanya berjalan tergesa keluar. Disaksikan puluhan pasang mata yang memandang dengan penuh cibiran. Dan aku berdiri tegak di tengah lobi, menjadi saksi bahwa malam itu harga diriku kembali ditegakkan. Begitu langkah mantan istriku dan suaminya menghilang dari pintu utama, suasana lobi terasa lebih lapang. Para staf masih berdiri tegak, menatapku penuh hormat. Beberapa tamu menunduk tipis, seakan memberi penghormatan atas sikapku barusan. Aku menarik napas panjang, membiarkan semua yang baru terjadi mengendap di dada. Ada kepuasan yang tak bisa kusembunyikan. Bukan karena berhasil mempermalukan mereka, tapi karena malam ini aku membuktikan sesuatu. Harga diri tidak pernah bisa dibeli dengan harta. Aku teringat masa lalu, ketika aku pernah diremehkan, ditinggalkan, dan dipandang rendah. Malam ini, semua luka itu terbayar lunas tanpa perlu satu pun kata kotor. Hanya dengan kebenaran dan keberhasilan yang nyata. Manajer hotel mendekat dengan raut penuh bangga. Kami semua selalu menghormati Bapak, tapi malam ini, Bapak memberi pelajaran bagi siapapun yang meremehkan. Aku tersenyum tipis, lalu melangkah menuju lift. Biarkan itu menjadi peringatan, jawabku singkat. Saat pintu lift perlahan menutup, aku menatap pantulan wajahku sendiri di cermin. Bukan lagi lelaki yang dulu ditinggalkan karena kemiskinan, melainkan seorang pria yang berdiri di atas keringat perjuangan. Dan di dalam hati, aku berbisik, kemenangan sejati bukan saat kau kaya, tapi ketika kau bisa menegakkan kepala tanpa rasa malu di hadapan orang yang dulu meremehkanmu.